Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita di dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab ini. Yang tentu kita berharap bahwasanya apa yang kita pelajari ini menjadikan sebab kebaikan untuk kita semuanya, karena memang agama kita dibangun di atas bahasa Arab, dan kemudian juga kita ketika mempelajari bahasa Arab ini, maka tentunya insya Allah kita akan semakin paham tentang agama kita. Baiklah para jamaah, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran masih dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natik Nabiha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah, terbitan dari Islamic University of Madinah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adanya isim-isim yang mu'rab dan mabni, termasuk juga dengan tanda-tanda i'rab yang sudah kita pelajari. Dan sekarang kita akan melanjutkan apa yang disampaikan mu'alif ya, terkait dengan pembahasan yang namanya dengan al-i'rab at-tadbiri ya, yaitu adanya i'rab yang itu diperkirakan ya. Jadi bukan, kalau sebelumnya kan kita sudah membahas tentang adanya tanda-tanda i'rab ya. Tanda i'rab yang asli itu ya sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, ada dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, dan juga ada tanda kasr untuk jar. Nah sekarang dan itu tanda aslinya, dan tanda cabangnya juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ini, yaitu al-i'rab at-taqdiri, i'rab yang diperkirakan. Nah, apa ini maknanya? Yani la tazharu alamatul i'rab fi salasati anwa' minal asma. Jadi tidak nampak tanda i'rab itu pada 3 macam daripada isim. Ya, jadi karena tidak nampak, berarti bagaimana solusinya? Fatuqaddaru fiha al-alamat. Maka tandanya ini diperkirakan di dalam ya, ini 3 macam isim ini, yaitu tanda i'rabnya. Apa saja yang 3 itu? Wahadhil anwa, ya 3 macam ini ya, yaitu yang pertama adalah al-maksur, kemudian yang kedua al-manqus, dan yang ketiga adalah al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Jadi 3 ya, maksur, manqus, dan mudhaf ila ya'il mutakallim. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, sekarang kita ikuti apa yang disampaikan mu'alif. Yang pertama yaitu al-maksur. Apa itu al-maksur? Ya, al-maksur huwa al-ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun nazimah. Yaitu ya, dia adalah ya isim yang dia itu mu'rab. Ya, dia bisa berubah i'rabnya. Yang mana akhir dari kata isim ini adalah alif lazimah, alif yang memang sudah ya, lazim jadi bagian dari kata itu. Contohnya nahu ya, al-mustashfa. Nah, di sini alifnya itu lazimah ya. Dia bukan tambahannya zaidah ya, tapi lazimah. Demikian al-fatha. Nah, di sini tidak ada alif di belakangnya. Lalu ada al-asa ya, al-mustashfa ini rumah sakit, al-fatha ini remaja, al-asa ini tongkah. Nah, bagaimana kalau kita mengetahui tentang tanda i'rabnya? Ya, maka di sana diperkirakan, karena ini semuanya kan alif. Nah, alif ini tidak ada harokatnya kan gitu. Makanya paling menjelaskan tuqaddaru fihi al-alamatus salasah ya. Maka diperkirakan pada kata-kata ini ya tanda-tanda yang 3. Yang 3 ya tanda yang asli ya. Ya, tanda yang asli. Tanda yang asli 3 itu apa? Yaitu dhammah untuk rafa, ya, fathah untuk nasab, dan kasrah untuk jar. Nah, diperkirakan. Ya, seperti apa misalkan contohnya nahu ya. Qatala al-fata al-af'a bil asa. Nah, perhatikan kan di sini, Masya Allah ya, mu'alif memberikan contoh yang luar biasa ini ya, semuanya dengan alif. Ya, qatala al-fata, kemudian al-af'a, ya, kemudian al-asa. Nah, di sini semuanya dengan alif. Nah, terus mana tanda i'rabnya? Kan ini semuanya alif kan? Nah, maka untuk mengetahui i'rabnya inilah dengan cara ditakdir atau diperkirakan.
Taqulu fi i'rabi hadhil kalimat, ya. Anda bisa mengatakan dalam mengi'rab kata-kata ini, ya, kata-kata dari contoh ini, kota al-fatah, al-afa bil aso. Nah, di sini kan kita bisa melihat ada kata al-fatah, al-afa dan al-aso yang semuanya berakhiran dengan al. Nah, bagaimana i'rabnya ini? I'rabnya al-fatah dalam susunan kalimat ini dia menjadi fa'il, ya, fa'ilun. Maka fa'il, ya, karena di fa'il kedudukannya marfu', dia adalah dalam posisi rofa. Nah, terus apa tandanya? Tanda marfu'nya kan di sini kalau yang asli tanda rofa aslinya untuk isim adalah dhammah. Nah, ini enggak ada dhammahnya. Maka di sini adalah alamatu raf'ihi dhammatun muqaddar. Yaitu tanda dhammahnya adalah tanda rofanya adalah dhammah yang diperkirakan. Jadi di sini diperkirakan saja ada dhammahnya. Baik, lalu kemudian yang berikutnya ada al-af'a. Nah, di sini qatal al-fatah al-af'a. Jadi telah membunuh seorang remaja, al-af'anya itu ular. Nah, maka di sini al-af'a posisinya sebagai maf'ul bih, ya, maf'ul bih. Maka dia karena maf'ul mansub, ya. Karena dia sebagai maf'ul bih, maf'ulun bih, maka dia mansub. Nah, terus tanda nasabnya mana? Tanda nasabnya dalam isim yang asli adalah fathah. Nah, di sini alifnya enggak ada fathahnya, maka di sini alamatun nasbihi, ya, tanda nasabnya yaitu fathatun muqaddar, yaitu fathah yang diperkirakan. Baik. Nah, lalu kemudian al-asa, ya, al-asa di sini bil asa ada ba-nya, maka dia majrur dengan ba, ya. Nah, majrur dengan ba, majrurun bil ba. Dia majrur dengan ba karena ada ba maka dia majrur. Nah, lalu kalau di tanda aslinya dalam jar, ya, dia adalah kasroh. Di sini nggak ada kasrohnya. Al-aso, ya, bil aso. Nah, maka kemudian tandanya mana? Tandanya alamat jarrihi kasrotun muqaddarah. Yaitu tanda jarnya adalah dengan kasroh yang diperkirakan. Baik. Ada sedikit catatan dari mu'alif, ya. Idza nuwinal maksur hudibatil alfin nutaq, ya, liltiqai sakinain. Jadi kalau misalkan ini, ya, ketika apabila ditanwinkan isim yang maksur seperti ini, ya, maka dihapuskanlah alifnya. Dihapuskan alif dalam pengucapan saja, dalam pengucapannya. Karena apa? Karena itu bertemu dengan dua sukun, ya. Kalau tanwin kan dia berakhiran dengan nun sukun kan, an in un. Nah, kemudian setelahnya itu ada alif. Alifnya juga alif sukun karena alif itu hanya mengikuti huruf sebelumnya, harokat huruf sebelumnya, ya. Maka kalau seperti itu kondisinya, nah kan bertemu dua sukun, tidak bisa dalam bahasa Arab dua sukun bertemu. Maka solusinya adalah alifnya tidak dibaca, ya, dihapuskan dalam pengucapannya. Artinya tidak dibaca alifnya. Meskipun tulisannya masih ada. Contohnya misalkan di sini dari kata al-fatah, ya, dari kata al-fatah ini ditanwinkan menjadi fatan, ya, fatan. Nah, contoh kalimatnya bagaimana ketika ini berubah menjadi fatan, ya, wahina idin, ya, tuqaddaru al-alamatu alal alfi al-mahdufah, ya. Maka saat seperti ini, ya, ketika ini diperkirakan tanda, ya, tanda i'rabnya itu pada alif yang dihapuskan tadi, dihapuskan dalam pengucapannya, ya. Contohnya misalkan di sini ittasala mustofan bifatan buhan. Nah, jadi ittasala, ya, telah menghubungi mustofan, ya, Mustafa, ya. Jadi Mustofan di sini, ya, kan dia berakhiran dengan tanwin, ya, maka dia diperkirakan tanda dia kan marfu nih, tanda rofaknya ada di alif yang dihapuskan tadi, yang tidak dibaca, ya. Lalu bifatan. Nah, bifatan ini dia adalah pada bi, maka dia menjadi majrur, ya. Tanda jarnya ada diperkirakan di alif yang dihapuskan pengucapannya, bifatan. Nah, lalu duhan dia dorob, ya, keterangan waktu, maka dia ada mansub, ya, mansub, ya. Sehingga tanda nasabnya adalah fathah yang diberikan pada alif yang dihapuskan pengucapannya. Baik. Nah, ini, ya, terkait dengan kelompok yang pertama dari ya, i'rab yang diperkirakan. Ya, kelompok yang pertama adalah maksur. Baik. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua adalah al-manqus. Ya, yang pertama al-maksur, yang kedua al-manqus. Apa itu al-manqus? Ya, al-manqus huwa al-ismul mu'rabu
alladzi akhiruhu yaun lazimatun maksurun ma qablaha. Jadi inilah yang disebut dengan mangkus. Mangkus adalah sebuah isim yang dia itu isim mu'rab yang bisa berubah akhir katanya. Yang mana akhirnya ini akhir dari kata itu adalah ya lazimah, ya yang menjadi memang bawaan kata, bukan ya yang tambahan, ya bukan ya tidak. Dan kemudian setelah berakhir dengan ya, huruf sebelum ya-nya adalah berharokat kasroh, maksurun ma qablaha. Jadi huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, contohnya al-qadi, ya ini ya huruf terakhirnya ya. Ini ya-nya lazimah ya, bukan tambahan ya. Al-qadi ya. Dan ini di sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian al-mahami ya. Qadi ya. Al-mahami ya apa pengacara ya. Lalu asani yang kedua, al-madi yang lampau ya, al-wadi lembah ya, al-ma'ani makna makna. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, lalu kemudian di sini ya tuqaddaru fihi ad-dhammah wal kasr wa tadhharu fihi al-fathah ya. Jadi di dalam bentuk mangkus ini, dalam mangkus yang seperti ini, maka ini tanda i'rabnya itu diperkirakan untuk yang domah dan kasroh saja. Adapun yang fathah maka ditampakkan ya, ya tulhar ditambahkan dengan jelas ketika dia berharokat fathah. Nah, nah contohnya misalkan bagaimana? Contohnya misalkan di sini. Sa'ala al-qadi al-muhamiyah al-muhamiyah anil jani ya. Jadi di sini Sa'ala telah bertanya al-qadi ya Pak Hakim al-muhami kepada pengacara ya anil jani tentang ya, orang yang berbuat kriminal ya. Maka taqulu fi i'rabi hadil kalimat, maka kami bisa mengatakan tentang i'rab kata atau kata-kata ya berikut ini. Contohnya al-qadi. Al-qadi ini dia fa'il ya, maka dia marfu. Alamatul rafihi tanda rafa'nya apa? Yaitu dhammatul muqaddarah. Tidak ada dhammah di sini, maka diperkirakan ini adalah dhammah ya, dhammatul muqaddarah. Lalu al-muhamiyah ya, al-muhamiyah itu pengacara ya, di sini maf'ulun bihi ya, maf'ulun bihi. Karena dia ditanya ya, dia maf'ulun bihi. Maka posisinya mansub. Nah, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah ini. Muhamiyah, alif fathahnya ini, fathah yang jelas. Maka ini adalah tanda ya, fathah yang jelas ini adalah tanda dari mansubnya. Lalu al-jani ya, anil jani maka dia majrur bil an ya, ada an maka dia menjadi majrur. Dan kemudian di sini alamatul jarhi kasratul muqaddarah, tanda jarnya adalah kasrah yang diperkirakan ya, al-jani ya, maka dia meskipun di sini ada nun yang berkasrah ya, tapi ya-nya kan tidak berkasrah ya, maka ini diperkirakan di sini adalah kasrah. Baik, lalu yang ketiga, sangat jelas ya untuk yang mangkus ya, bedanya dengan yang maksur. Kalau maksur tadi semua bisa diperkirakan. Nah, kalau yang mangkus ini saat dia fathah ya, dia menjadi jelas. Baik. Lalu, nah di sini bisa tambahan keterangan dari mu'alif. Wa qad yakunu al-mangkusu mahdhufal ya. Ya. Terkadang yang mangkus ini juga terhapus ya-nya. Ya-nya dihapuskan. Contohnya misalkan zahaba qadin ila muhamin ya. Nah, ini contohnya zahaba qadin ila muhamin. Nah, ada catatan di sini ya. Tasbutu yaul mangkus ya fi salah satu halat. Jadi ketika dalam qadi tadi kan ada ya-nya, muhami kan juga ada ya-nya kan. Nah, penulisan ya ini tetap ada ditulis ya-nya itu kapan? Nah, dalam 3 keadaan seperti ini. Ya. Yang pertama, ya, an yakuna muhalla bil alif wal lam nahwa al-qadi. Al-qadi, ya. Jadi, yang pertama ketika dia ada memiliki alif lam di depannya atau dalam bentuk ma'rifat lah gitu ya. Jadi ada alif lam di depannya. Maka al-qadi, maka itu terus harus ditulis ya-nya.
ya tetap nggak boleh dihilangkan ya. Ya. Lalu yang kedua, ya, an yakuna mudhofan. Nah, jadi dia adalah mudhof yang diserahkan kepada mudhof ilaih. Ya. Contohnya misalkan di sini ada qadhi Makkah. Hakim Mekah. Hakim Mekah. Hakimnya Mekah, maka ini hakim dalam posisi mudhof ya. Maka kita mudhof ilaih. Lalu kemudian yang ketiga yakni an yakuna mansuban. Ya, ketika dia dalam posisi mansub. Nah, dalam posisi mansub kan jelas ya bahwasanya mansub itu tanda nasabnya adalah fathah yang dohirah, fathah yang nampak kan tadi. Nah, jadi ketika fathah ya dia jelas ya, maka di sini pun ketika dalam posisi mansub ya harus ditulis ya-nya ya karena dia menjadi tempat yang berharokat fathah. Contohnya di sini sa'altu qadiyan, saya bertanya kepada qadi. Baik. Nah, jelas ya dari contoh ini ya, kapan ini bisa dihilangkan ya-nya ya selain daripada tiga keadaan ini. Ya, kalau tiga keadaan ini nggak boleh dihilangkan ya-nya. Baik. Maka kemudian bicara dhahaba qadin ila muhamin. Maka takulu fi i'rabi hatainil kalimataini, maka kamu bisa mengatakan i'rab pada dua kata ini ya. Dari qadin dia sebagai fa'ilun marfu'un alamat rafi dhammatun muqaddarun ala ya'il mahdhufah. Nah, jadi i'rabnya seperti ini. Dia fa'ilun marfu ya, fa'il marfu. Tanda rafa'nya ada pada dhammah yang diberikan pada ya yang dihapuskan. Jadi dengan qadi ada ya-nya kan yang dihapuskan. Muhamin juga sama ya, majrurun bi ila. Karena ada ila maka dia majrur ya. Nah, majrur wa alamatul jarih kasratun muqaddarah ala ya'i mahdhuf. Jadi bukan pada minnya muhamin, bukan pada mimnya ini ya, tapi pada ya-nya ya. Jadi alamatul jarih tanda jarnya adalah kasrah yang diperkirakan pada ya yang dihapuskan. Baik. Nah, inilah bedanya antara yaitu antara mangkus dan maksur ya. Mangkus dan maksur ada yang kita jelaskan. Yang maksur ini semuanya ditakdir ya, diperkirakan ya. Lalu kemudian kalau yang mangkus ini yang jelas pada fathahnya saja, ada penyontoh dan kasrohnya ini diperkirakan. Baik, nah mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Ta'ala menerima dan memberikan sebagai tambahan kebaikan bagi kita semuanya. Dan kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.